benarkah Nabi Nuh ini punya hubungan dengan agama Hindu? Sehingga kisah Nabi Nuh ada di dalam kitab atau manuskrip Hindu. Sahabat Medina yang dirahmati Allah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah, ada hubungan apa Nabi Nuh dalam agama Hindu. Nabi Nuh dikisahkan dalam 3 kitab suci di 3 agama, yaitu terdapat di kitab suci Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga agama ini biasa disebut dengan agama Abrahamik atau agama Samawi. Nabi Nuh adalah nabi yang terkenal dengan banjir besarnya. Dalam agama Hindu, Nabi Nuh ini terkenal dengan sebutan Manu. Manu sendiri bagi umat Hindu adalah leluhur dari umat manusia dan merupakan raja pertama di dunia yang juga menyelamatkan manusia dari banjir besar, seperti halnya kisah Nabi Nuh yang ada dalam Islam. Anak cucu dari Manu ini disebut dengan Manawa. Sehingga, kata manusia dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Manawa. Jadi, artinya manusia adalah anak keturunan dari Manu. Kisahnya seperti ini. Saat Manu sedang mencuci tangan di sungai, tiba-tiba ada seekor ikan yang datang dan memohon kepada Manu untuk diselamatkan. Kemudian, Manu memasukkan ikan itu ke dalam sebuah bejana atau wadah. Namun, ikan itu malah membesar, sehingga wadahnya tak mampu menampungnya. Akhirnya Manu memindahkan ke sebuah tong, namun kejadian yang sama terulang kembali. Ikan itu membesar lagi, dan tong itu pun tak mampu menampungnya. Hingga akhirnya ikan itu dipindahkan ke samudra, dan Manu baru menyadari, kalau ikan itu bukanlah ikan biasa. Ikan itu, ternyata adalah awatara dari Dewa Wisnu yang memberitahu Manu kalau akan ada banjir besar yang menghancurkan seluruh kehidupan. Akhirnya, Manu membuat sebuah perahu dengan membawa sejumlah benih kehidupan. Wisnu adalah salah satu dewa yang ada dalam agama Hindu, yang bertugas sebagai pemelihara dan pelindung alam semesta. Wisnu juga merupakan roh tertinggi dalam Purana, atau kisah zaman kuno. Wisnu ini juga disebutkan bersifat gaib, dan berada di mana-mana, yang kemudian dibuatlah simbol-simbol atau atribut tertentu yang dipilih sesuai dengan karakternya, dan diwujudkan dalam bentuk lukisan, pahatan, dan arca. Supaya orang-orang mudah melakukan penghayatan terhadap sosok Wisnu ini. Wisnu sering berubah wujud, antara lain menjadi ikan, atau matcha, Rama, Krishna, Buddha, dan Kalki. Di agama Kristen, kisah Nuh atau Manu bisa ditemukan dalam kitab Kejadian 6 dan 7. Dalam kitab Kejadian 6 disebutkan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan mengakhiri hidup seluruh makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, untuk meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa, di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu." Jika di Islam kisah Nuh atau Manu bisa dibaca di Al-Quran surat Al-Muminun dan surat Asyura. Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami mewahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang, dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu, sepasang dari tiap-tiap jenis, dan juga keluargamu. Kecuali, orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicara dengan aku, tentang orang-orang yang zalim. Karena, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Quran Surat Al-Muminun ayat 26-27. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya, kaumku telah mendustakan aku.
Maka itu, adakanlah suatu keputusan antara aku dan antara mereka. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. Al-Quran Surat Asyura ayat 117-118. Maka, kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang beserta di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Al-Quran Surat Asyura ayat 119-120. Di dalam pemahaman agama Hindu, dari Manu, atau dalam bahasa kitanya Nuh ini, lahir banyak keturunan dari semua ras, dan disebut dengan Manafas, atau Manawas. Manu atau Nuh ini, katanya memiliki beberapa anak. Ada yang menyebutnya punya sampai 10 anak. Di antaranya anak itu bernama Bera, Vaka, Allah, dan Kesatrias. Dan jika di Bibel, Nuh hanya disebutkan punya 3 anak, Sem, Ham dan Yafet. Menurut International Standard Bible Encyclopedia, keturunan Sem menghasilkan bangsa Israel. Keturunan Ham menghasilkan bangsa Mesir, Kanaan, dan Arab. Keturunan Yafit menghasilkan bangsa Asia Minor. Manu atau Nuh sebagai nabi juga memiliki hukum yang oleh umat Hindu disebut dengan Manusmriti atau Law of Manu. Dalam Atharvaveda Book 20 Him 127 ayat 1-13. Dikatakan di sana, bahwa tentang akan datangnya Nabi Muhammad. Di sana dikisahkan, dia adalah resi yang naik unta. Tidak mungkin itu orang India, karena resi India atau Brahman tidak boleh naik unta. Kemudian, berdasarkan Sacred Book of the East, volume 25, menurut Manusmriti dikatakan di sana, bahwa seorang Brahman dilarang menaiki onta atau keledai. Ini tambahan sedikit, ternyata cerita tentang Nabi Nuh dan banjir, terdapat juga di dalam cerita dari Yunani kuno. Dikisahkan, Prometheus menasehati anaknya Deukalion agar membuat sebuah peti. Tujuannya sebagai tempat berlindung, karena akan ada banjir yang akan terjadi. Usut punya usut, bencana yang dimaksud adalah sebuah hujan yang berhari-hari dan banjir bandang, yang kemudian menyusulnya banyak orang yang mati karena peristiwa itu. Kecuali mereka yang berlindung ke gunung-gunung yang tinggi, meskipun Deucalion tidak berlindung di tempat tinggi, namun dirinya selamat, berkat peti yang telah dia buat setelah terombang-ambing selama berhari-hari. Maka selamatlah dia dari banjir besar yang menghancurkan banyak kehidupan di bumi waktu itu. Salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu Batak, rupanya juga memiliki kisah mengenai bencana air bah. Kisah ini berhubungan dengan Naga Padoha, seekor ular raksasa yang dipercaya orang Batak zaman dahulu sebagai makhluk yang memikul bumi. Pada suatu hari, ular tersebut merasa lelah akan bebannya, dan kemudian melemparkan bumi yang berat ke lautan. Lalu Batara Guru ingin menyelamatkan anak perempuannya dengan mengirimkan gunung ke lautan, dan seluruh manusia. Setelah kejadian itu, bumi akhirnya diletakkan di bagian kepala sang ular raksasa, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Sebenarnya, ada banyak kisah-kisah kuno dari beberapa daerah dan negara, yang bercerita tentang banjir besar itu. Dan secara benang merah, cerita semua itu memiliki kesamaan. Hal ini membuktikan kalau peristiwa banjir bandang maha dahsyat itu, memang benar terjadi pada masa lalu. Selain Nabi Nuh, yang disebut-sebut sebagai salah satu dewa dalam Hindu, dikatakan bahwa Nabi Ibrahim juga dikaitkan dengan dewa Brahmana dalam agama Hindu. Telah banyak kalangan berpendapat sama, bahwa sebutan Brahma berasal dari nama Abraham atau Ibrahim. Sejarah mencatat, kitab Weda paling kuno muncul di India Utara, yang merupakan wilayah perlintasan Ibrahim dan keturunannya, dari Teluk Benggala, yaitu tempat hijrah mereka, ketika bencana kekeringan yang parah melanda. Dan dari wilayah situlah, kemudian Ibrahim menuju ke wilayah Timur Tengah. Hal yang sama, dinyatakan pula oleh sebagian besar sarjana, yang percaya bahwa Hinduisme dimulai antara 2300 sebelum Masehi,
dan 1500 sebelum Masehi. Di lembah Indus, dekat dengan Pakistan modern. Jika kita mencermati apa yang disampaikan di dalam kitab Veda, kita bisa menyangkal bahwa pesan itu senada dengan pesan ketauhidan dalam agama Samawi. Misalnya di dalam Yajurveda. Di sana menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia yang berhak disembah, Tuhan itu tidak berbentuk, tapi Dia suci. Kemudian, di dalam Atharvaveda menyatakan, sesungguhnya Tuhan itu maha besar. Di dalam Rigveda, di sana menyatakan, Tuhan itu maha esa. Panggillah Dia dengan berbagai nama. Kemudian di dalam Yajurveda juga menyatakan, segala sesuatu di alam semesta yang selalu berubah ini, diliputi Yang Maha Kuasa. Dan masih banyak lagi. Tidak bisakah kita melihat bahwa Veda ada kemungkinan terkait dengan kata beda dalam bahasa Indonesia? Hal ini tentu saja dimungkinkan. Seperti halnya banyak kata dalam bahasa Indonesia, yang kita ketahui dapat kita temukan kesamaannya dalam bahasa Sanskerta. Jadi, itulah kisah Nabi Nuh dalam agama Hindu. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan bisa menambah keimanan kita.